Yuk dipimpin doa. Gerak. Doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Ya, jangan ngegas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, tepuk tangan dong untuk kita. Oke, ya. Bapak hari ini menjelaskan ya materi tentang teknik pengambilan gambar. Sekarang teman-teman sudah bawa kamera semuanya? Bawa ya? Ya. Oke, ada yang bawa handphone? Bawa ada. Coba sekarang dikeluarin semuanya alat pengambilan gambarnya. Coba, ayo dikeluarin semuanya. Sudah? Sudah. Oke. Iqbal bawa apa? Kamera apa itu? Canon. Canon ya. SLR atau DSLR? Bawa apa? Kamu? SLR? Ya. SLR. Oke, anak-anak. Sebelumnya Bapak absen dulu aja ya. Biar kalian siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Aldi yang nggak masuk? Siapa? Ada. Indah. Indah. Nongce ada Nongce? Ada. Oke. Kemarin Nongce sakit ya? Ya. Mana? Surat izinnya ada? Ada, Pak. Oke. Nongce sakit apa kemarin? Sakit Pusing. apa? Pusing. Panas. Oh ya. Sekarang musimnya seperti ini, kalian jangan ini ya, tetap di rumah ya, tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana. Kalau sudah sudah ini, jangan sampai yang namanya flu atau apa ya, menjaga kesehatan. Siap ya? Ya, Nongce ini sering sakit ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi anak-anak ya, hari ini kalian semuanya sudah bawa kamera masing-masing. Ada yang tidak bawa? Coba saya cek. Ada yang tidak bawa kamera hari ini? Ada, Pak, bawa semua. Bawa semua ya. Oke. Tony bawa apa? Bawa HP ya? Ya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja bagaimana caranya memvisualkan teknik pengambilan gambar ya. Oke, sebelum Bapak perlihatkan tentang teknik pengambilan gambar ya. Nah, kalian ketahui bersama, betul ya? Kalian ketahui bersama kalau misalkan kalian lihat film apa yang paling kalian suka? Film apa? Aldi, kamu paling suka film apa? SpongeBob. SpongeBob. Itu animasi. Coba film-film yang aksi-aksi ada? Kayak misalkan Transformer atau apa? Ada? Yang paling disukai? Power Ranger. Power Ranger, animasi juga. Ya, misalkan ya kalau kalian tahu film animasi, film pendek ya. Tiada Dusta di Antara Kita. Nah, itu film-film yang misalkan action seperti filmnya Tren to Busan, terus filmnya banyak ya, film-film hasil karya yang luar biasa di luar sana, dan itu memakai teknik pengambilan semuanya dari dasar dari nol. Jadi kalau kalian tahu, kalian paham, kalian melihat film dengan jeli, dengan mata yang wah ya ini pakai teknik pengambilan gambar ini, kalian pasti akan memahami. Oke. Ya, oke, sekarang sudah dibuka semuanya HP-nya masing-masing. Sudah. Oke, nah Bapak langsung praktek aja ya. Sekarang saya tanya sama anak-anak, ada berapa macam teknik pengambilan gambar? Ada berapa? 8. Berapa? Aldi? 8. Ada 8. Apa saja? Tidak tahu. Oke, baca lagi bukunya ya. Yang pertama, kalau misalkan dalam versi kita ada 17 macam teknik pengambilan gambar. Oke, sekarang Bapak akan sebutkan satu persatu teknik pengambilan gambarnya. Siap? Oke. Oke, anak-anak, tadi Bapak jelaskan ada 17 macam teknik pengambilan gambar.
berdasarkan besar dan sudutnya. Besar dan Sudutnya. Perhatikan sama-sama ya. Misal nih, kalau yang pertama 7 teknik pengambilan menurut sudut pengambilan gambar atau angle ada 7. Ada berapa sudut pengambilan gambarnya? Ada 7. Yang pertama teknik frog eye. Nah, seperti gambar di teman-teman ya, coba dilihat ya frog eye. Nah, frog eye itu adalah teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera disejarkan dengan bagian alas atau bawah objek dan posisinya lebih rendah dari dasar objek. Hasil gambar yang diambil akan menjadi sangat besar karena subjek pengambilan gambar menjadi serasa mengecil dan objek yang dimiliki serasa agung. Jadi contohnya seperti ini. Coba kalian langsung praktek aja. Jadi misalkan orang, nah kamu gambarnya dari sini, ini adalah frog eye, betul? Betul. Nah, paham anak-anak? Paham. Beda dengan low angle. Low angle adalah pengambilan gambar dengan sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek membesar. Sama dengan frog eye, tapi kalau frog eye dia posisinya lebih rendah dari dasar objek. Tapi kalau ini sudut arah bawahnya lebih kecil. Jadi contoh seperti gambar ini. Nah, ini low angle. Low angle yang dimaksud seperti itu adalah low angle di mana sisinya lebih rendah dan objek yang dilakukan terkesan membesar. Ada eye level. Coba HP-nya masing-masing ditaruh di sini. Eye level adalah teknik pengambilan yang sejajar dengan objek. Jadi contohnya misalkan kalian motret seperti KTP ya. Nah, itu eye level. Nah, teknik eye level, maka gambar yang direkam menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Nah, ketinggian dan besarnya objek ini jadi sama dengan subjek dan yang disebut juga dengan teknik normal shoot. Nah, ada high angle. Coba contohnya high angle gimana? Dari atas seperti ini, ya. Dari atas seperti ini. Oke, Iqbal coba contohin. Dari atas, oke, seperti itu. Nah, itu contoh apa tadi high angle. Jadi teknik pengambilan gambar yang dari atas. Jadi terkesannya kita seperti dari ketinggian. Gitu. Pak, bisa nggak pakai drone atau mungkin pakai something yang bisa membuat tinggi? Bisa. Nah, bright eye. Teknik bright eye adalah teknik syuting dengan memposisikan juru kamera di atas ketinggian dalam merekam objek. Hasilnya yaitu tampak akan menunjukkan lingkungan sekitar lebih luas. Ya. Benda-benda yang lain seperti objek akan tampak dalam ukuran kecil. Ada slanted. Slanted adalah teknik syuting yang mengambil sudut yang tidak frontal dari depan ataupun dari samping objek, tapi mengambil sudut 45 derajat terhadap objek. Hasilnya objek akan masuk ke dalam rekaman kamera. Ada open solder. Open solder adalah teknik mengambil gambar dari arah belakang. Nih, dari sini, arah belakang dari sini. Tahu biasanya kalau kalian wawancara, nah itu kan biasanya kan nggak mungkin separuh semuanya. Teknik over solder itu dari sini. Jadi dilihatkan gambarnya dari sini. Paham anak-anak? Paham. Kalau bapak kecepatan nanti bilang ya. Coba praktekin Iqbal sama Indah ya. Ya, coba Iqbal sama Indah, coba berdiri. Nah, teknik pengambilan gambar. Oke, kamu sekarang jadi kameramennya. Oke, kamu seolah jadi kameramennya. Indah sama Tony coba. Indah sama Tony berdiri. Nah, coba kamu ngomong sama Indah berhadapan. Oke. Nah, berhadapan seperti ini. Kamu, Iqbal, motonya dari Tony. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk over solder. Paham? Paham. Ya, nanti kita praktek. Oke, itu berdasarkan dari sudut atau angle-nya. Beda lagi kalau berdasarkan ukuran gambarnya. Nah, kalau berdasarkan ukuran gambar ada berapa, Pak? Ada 10. Ada 10 teknik pengambilan gambar berdasarkan ukurannya. Nah, ada banyak ya. Yang pertama ada extreme close up. Extreme close up adalah
pengambilan gambar dari jarak yang sangat dekat hingga pori-pori kulit pun bisa terlihat. Tujuannya adalah agar objek menjadi sangat-sangat jelas, seperti gambar seperti ini. Nah ini adalah objek extreme close up ya. Nah, big close up atau BCO ya, untuk menunjukkan ekspresi dari objek yang digunakan dengan teknik big close up, sasarannya adalah dari atas kepala hingga dagu objek. Ini sampai ini. Ya, paham? Ini sampai ini. Praktek langsung coba. Nanti saya mau keliling melihat hasil. Coba sekarang praktek bagaimana big close up. Coba kalian buka kameranya masing-masing. Oke, coba saya keliling ya. Oke. Nah ini adalah contoh big close up ya. Jadi big close up tadi menunjukkan ekspresi dari mana tadi? Kepala hingga dari yang namanya dagu objek seperti ini. Segini doang. Oke, tadi banyak yang benar, tapi ada Intan tadi yang salah ya. Bukan segini, tapi segini. Beda lagi kalau close up. Close up kalian itu dari gambar kepala objek hingga bawah leher. Nah, kayak KTP. Segini lah ya. Nah, tujuannya agar objek nampak lebih jelas. Ada medium close up. Oke, sekarang coba kalian praktekin medium close up. Medium close up adalah teknik yang bertujuan untuk mempertegas gambaran profil seseorang. Nah, sasarannya adalah pengambilannya menyorot dari kepala hingga dada segini. Ya, kayak contoh misalkan kita punya KTP atau misalkan kita mau jadi pramugara, itu biasanya fotonya setengah dada seperti ini. Jadi medium close up. Ya. Ada medium shot, ada MS, agar sosok orang semakin jelas. Maka teknik ini dilakukan. Sasarannya adalah mulai kepala hingga pinggang. Coba praktek medium shoot. Medium shoot itu seperti apa? Tadi apa? Oh, pertanyaannya dari kepala hingga pinggang. Coba praktek. Saya ingin tahu cara pengambilan gambar dari medium shoot. Oke, coba kamu dilihat gambarnya. Oke. Nah, ingat medium shoot tadi apa? Medium shoot adalah teknik di mana dari kepala hingga pinggang saja. Nah, beda lagi kalau full shoot yang seperti gambar ini. Nah, full shoot ini adalah menampilkan seluruh tubuh objek. Jadi terlihat semuanya dari dari kepala sampai kaki. Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke, praktek semua ya. Coba. Intan jadi modelnya. Coba. Nah, itu termasuk full shoot. Full shoot artinya, itu artinya seluruh badan semuanya. Siap ya? Nah, ada long shoot, ada one shoot, ada two shoot, ada group shoot. Coba sekarang praktek langsung aja. Saya kasih waktu 2 menit. Habis. Kenapa? Ada pertanyaan? Ada ya. Jadi long shoot itu seperti apa? Long shoot ya, long shoot, one shoot, two shoot, group shoot. Gampang ini. Coba sekarang kalian bikin satu aja, langsung kirim saya. Oke. Seperti itu. Jadi kalian sebagai objek gambar. Oke. Ini termasuk long shoot. Kalau yang gambar ini termasuk apa? One shoot. Maksudnya one shoot itu adalah 1. Kalau two shoot itu 2. Itu aja lah. Kayak percakapan tadi. Oh iya Pak, kalau misalkan perbedaan dari two shoot sama tadi kan ada teknik pengambilan yang namanya over shoulder. Apa Pak perbedaannya? Over shoulder itu hanya di dalam sini. Teknik pengambilan yang sudut 45 derajat tadi hanya dari belakang. Tapi kalau two shoot itu 2 orang. Jadi pas ngomong kayak di film, itu two shoot. Siap ya? Oke. Jadi banyak teknik pengambilan gambar yang bisa kita pakai dalam videografi. Ingat anak-anak, untuk bisa menjadi videografi, kalian harus punya dasar teknik pengambilan gambar seperti ini. Karena apa? Di dunia usaha dan dunia industri sekarang lagi mencari gencar-gencarnya adalah fotografer. Kalau kalian bisa menjual nama kalian, menjual produk kalian, menjual hasil apa yang kalian nanti ibaratnya ini, kalian bisa mendapatkan namanya sebuah fulus. Pak, apakah
Apakah selalu harus pakai teknik pengambilan gambar? Kalau menurut saya, iya. Tapi banyak kok Pak fotografer yang tidak menerapkan teknik pengambilan gambar. Itu adalah ya orang yang tidak menampilkan teknik pengambilan gambar itu hanyalah fotografer yang mungkin berbasic dia cuman hanya sekedar foto. Tapi kalau estetik seninya dia dapat, tapi estetik teorinya dia tidak dapat. Makanya kalian belajar tentang teknik pengambilan gambar itu ada untungnya. Kenapa? Karena kalian bisa mempraktekkan secara visual dan kalian bisa jual dengan nilai yang tinggi. Siap anak-anak? Siap. Siap ya? Oke. Nah sekarang coba tadi yang kemarin kelompoknya coba sekarang berkumpul sama kelompoknya. Yuk, kumpul sama kelompoknya. Oke. Sudah berkumpul semuanya? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah kumpul. Oke, sekarang Bapak tes. Masing-masing kelompok mendengarkan semua apa tidak. Nah, sekarang Bapak akan tampilin video berikut ini ya. Kalian harus mengetahui apa ini teknik pengambilan gambar apa, ini teknik pengambilan gambar apa, ini pakai apa, tolong sebutin dan analisis ya. Nah, itu sebagai tugas kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita nonton video berikut ini. Yuk, kita nonton video berikut ini. Gue Satria. Pagi ini sama seperti aktivitas gue biasanya, berpendidikan di bangku perkuliahan. Zaman sekarang adalah zaman sangat maju teknologinya. Makanya gue ambil jurusan informatika, karena gue pengen buat teknologi ataupun karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Pendidikan memang nomor satu buat gue, karena pentingnya buat masa depan gue juga. Tapi melihat zaman sekarang yang kualitas SDM-nya menurun menurut gue, entah teknologi juga mungkin yang mempengaruhinya. Anak-anak zaman sekarang udah pada main gadget, sedangkan zaman gue dulu punya gadget udah dikira orang kaya. Apalagi udah pada naik motor. Kadang ini sih yang buat gue khawatir sama generasi bangsa. Sekolah dibuat mainan, jarang masuk, malas-malasan, berani ngelawan guru dan bahkan tidak mau sekolah. Hal ini merupakan perbuatan yang kurang baik, dan hal ini bisa menjadi faktor meningkatnya angka pengangguran. Zaman sekarang menurut gue yang namanya keahlian itu sangat penting. Terlebih, keahlian itu juga didapatkan di bangku sekolah ataupun kuliah untuk bekal kerja nanti. Contohnya gue, dulu dari bangku SMK jurusan multimedia yang gue tekuni. Fotografi dan videografi sekarang menjadi keahlian. Dan bisa dibilang hobi yang dibayar. Kadang gue motret atau bikin video untuk kepentingan konsumen gue. Fotografi mengajarkan gue tentang segala hal untuk sebuah kesuksesan, dimana kita jika fokus dan serius terhadap satu tujuan atau objek, maka hasilnya juga akan maksimal dan keren pastinya. Dengan keahlian ini gue bangga, mengingat zaman sekolah dulu yang gak gue sia-siain. Gue juga ngajar fotografi dan videografi di ekstra kampus gue. Ya meskipun sama-sama mahasiswa, ya gak apa-apa lah saling berbagi ilmu, mengingat pentingnya berbagi ilmu. Dan harapan gue, semoga dengan keahlian seperti ini bisa sukses nantinya untuk salah satu cita-cita gue, yaitu
menjadi pengusaha muda. Amin. Nah, kembali ke zaman sekarang. Banyak hal yang pernah gue lihat. Banyak orang yang menyia-nyiain waktu dan buang-buang uang untuk hal yang kurang bermanfaat, seperti main gadget di kelas, cuekin dosen saat ngajar, dan lain sebagainya. Harusnya, semakin majunya teknologi ini semakin banyak orang-orang yang hebat. Manfaatin teknologi dengan baik. Seperti pendapat gue yang tadi. Keahlian itu sangat penting. Kita di zaman milenial ini, sebagai pemuda penerus bangsa, dituntut untuk memiliki keahlian khusus untuk menghadapi dunia kerja masa mendatang. Dari singkat cerita ini, pendidikan terlihat begitu penting, bahkan sangatlah penting. Oke, baik anak-anak, tadi sudah nonton filmnya. Oke, sekarang Bapak tanya satu persatu dari kalian ya. Tadi sudah melihat video filmnya. Nah, sekarang kalian tulis semuanya. Kira-kira dalam film itu tadi menampilkan teknik pengambilan gambar apa saja? Ya, sudah ditulis? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan kepada ketua kelas ya, kepada ketua kelas sudah. Dikumpulkan pada Aldi. Nah, tadi sudah lihat ya filmnya seperti apa. Nah, itu Bapak besok akan jelaskan lebih lanjut tentang kita praktek di luar. Sekarang praktek di dalam kelas aja. Ya. Oke. Tugasnya ada tugas dan proyeknya dong ya. Kelompok masing-masing ya. Coba kalian shoot pengambilan gambar terserah di mana ya, konteksnya yang penting tidak mengandung unsur sara dan pornografi ya. Pokoknya kalian mau foto di mana aja, yang penting jangan menampilkan apa tadi, unsur sara dan pornografi. Nah, terus masing-masing kelompok mengumpulkan masing-masing satu foto dari masing-masing teknik pengambilan gambar. Contoh teknik pengambilan gambar kan tadi ada yang 7 kan, menurut teknik pengambilan gambar yang angle ya. Ya? Ya. Terus kalian misalnya for eye, kalian foto di mana atau kalian foto di mana, kalian kumpulkan satu-satu sama Bapak. Terus extreme close up, di close up itu seperti apa? Kalian tampilkan semuanya dalam bentuk apa? Software semuanya. Fotonya dalam bentuk software semua, dikirimkan dalam bentuk flash disk. Besok jam berapa ya? Minggu depan tolong kirimkan ke email saya. Email saya di prayogadarwansyah@gmail.com ya. Silakan kalian tulis prayogadarwansyah@gmail.com, dikirimkan paling lambat jam 12 malam. Siap anak-anak? Siap. Oke, itu saja ya. Jadi nanti kalian kumpulkan ke dalam file di email ya. Oke. Jadi itu saja. Ada pertanyaan? Ada. Oke, paham ya tentang materi tadi dan paham ya tentang tadi penjelasannya Bapak tadi? Paham. Paham tentang tugasnya? Paham. Oke, sudah ya? Ya. Oke, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Besok kita langsung praktek, besok kita langsung eksekusi bagaimana caranya teknik pengambilan gambar yang baik dan benar ya. Oke anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Selamat belajar di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay healthy ya pastinya. Dan jangan lupa tugasnya dikirim paling lambat jam 12 malam tanggal 12. Siap? Siap. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga kalian bisa semangat terus dan berkarya pastinya ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampai jumpa.